Perkenalkan, nama saya Andreas Yoga Pratama dengan NIM 2105111612810 dengan offering A1 Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Sebelum kita lanjut ke proses pengikiran, kita harus mengerti dulu tentang definisi kikir. Kikir sendiri merupakan salah satu peralatan perkakas tangan yang memiliki fungsi untuk meratakan dan menghaluskan bidang kerja atau benda kerja yang menyikukan benda kerja satu dengan benda kerja yang lain. Adapun jenis-jenis kikir sebagai berikut. Yang pertama, ada kikir gebeng atau plat, kemudian ada kikir persegi 4 atau square, kemudian ada kikir persegi 3 atau triangle, yang keempat ada kikir pisau atau knife, yang kelima ada kikir setengah bulat atau half round. Selanjutnya ada cara dalam proses pengikiran. Yang pertama yaitu memilih alat dan bahan dan menyiapkan tempat kerja, kemudian menjepit benda kerja di dalam ragum. Setelah itu berdiri dengan posisi kaki kiri di depan dan agak ditekuk, kemudian memegang kikir sesuai dengan aturan. Yang kelima, melakukan proses pengikiran sampai hasil kikiran tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis dan teknik-teknik pengikiran yang baik dalam proses pengerjaannya. Selain itu, pekerjaan mengikir juga diperlukan tenaga yang kuat dan harus telaten, ulet, dan teliti. Dengan demikian, pekerjaan mengikir dapat dikatakan sebagai dasar dari keterampilan untuk pembentukan seseorang menjadi praktis pemesinan yang profesional dan handal. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa kegiatan mengikir bukan hanya meratakan dan menghaluskan sebuah permukaan benda kerja sehingga mencapai ukuran atau kerataan dan kehalusan tertentu. Nah, dalam hal ini, mengikir tersebut merupakan salah satu cara atau melainkan juga harus tercapainya kesejajaran dan kesikuannya dalam proses pengikiran tersebut. Pentingnya memperhatikan keselamatan kerja dalam pengikiran yang disebabkan oleh bahaya seperti debu di tempat kerja, bahaya benda berat, dan juga kecelakaan karena alat yang dihasilkan dari proses pengerjaan pengikiran. Nah, dalam hal ini sehingga perlu adanya sebuah aturan keselamatan kerja dalam kegiatan pengikiran, sehingga diperlukan penggunaan alat pelindung diri seperti menggunakan sarung tangan, sepatu safety, dan baju pelindung atau wearpack, serta masker. Dalam kegiatan atau suatu pekerjaan mengikir, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini sangat diperlukan dalam prosedur ini, sehingga diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Sebelum kita melaksanakan proses pengikiran, kita pastinya harus mengerti apa saja alat-alat yang digunakan dalam proses pengikiran tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pengikiran tersebut yaitu yang pertama ada tang atau penjepit yang berfungsi sebagai penjepit dari benda kerja tersebut. Kemudian ada penggaris. Nah, penggaris ini berfungsi untuk mengukur tentang benda kerja tersebut agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada sikat baja. Nah, sikat baja ini
berfungsi untuk membersihkan kikir dari hasil kikiran dari benda kerja tersebut. Selanjutnya ada mikrometer yang berfungsi sama dengan penggaris, yaitu mengukur benda kerja agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ada gergaji. Nah, gergaji ini berfungsi untuk memotong dari benda kerja tersebut. Kemudian ada penitik. Nah, penitik ini digunakan dalam proses pemberian titik pada benda kerja agar titik tersebut tidak hilang. Dan yang terakhir adalah palu. Palu ini memiliki fungsi untuk mengukur dari proses penitikan tersebut. Seperti inilah bentuk dari ragum yang berfungsi sebagai penjepit dari benda kerja yang akan kita lakukan dalam proses pengikiran tersebut. Adapun posisi awal dari kaki, yaitu posisi kaki kiri berada di depan dengan agak ditekuk, kemudian posisi kanan berada di belakang. Selanjutnya adapun proses dalam pemegangan dari kikir. Nah, dalam hal ini kikir dipegang dengan tangan kanan berada di belakang sebagai tumpuan utama, kemudian tangan kiri berada di depan sebagai penyangga. Nah, diharapkan dengan posisi ini pengikiran dapat dilaksanakan sebagai semaksimal mungkin. Selanjutnya akan ditampilkan dari video dari proses pengikiran yang baik dan benar. Dalam proses pengikiran ini ada 3 cara dalam proses pengikiran, yaitu yang pertama dengan mengikir lurus, kemudian dengan mengikir bulat, dan yang terakhir dengan mengikir sesuai dengan benda kerja yang akan kita kikir tersebut. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.